Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Strategik yang beranggota 6 orang. Yang pertama ada Afiatul Wahdah, yang kedua ada Amelia Fauzia, yang ketiga Bertiana Wona, yang keempat Ersa Maya Suryanti, yang kelima Intan Putri Ananda, dan keenam Servin Duru. Pengertian manajemen strategik, pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen atau bahasa Inggris, turunan dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketata laksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer atau orang yang mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian strategi, strategi merupakan tindakan yang bersifat instrumental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Pengertian manajemen strategis berbicara tentang gambaran besar. Inti dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategis di saat ini harus memberikan fondasi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengertian manajemen strategik menurut para ahli, Fadli tahun 2020 mengatakan manajemen strategi adalah proses pengintegrasian antara perumusan atau perencanaan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk membuat pilihan yang mempengaruhi keunggulan organisasi. Menurut pendapat ini, manajemen strategi merupakan bagian dari pengetahuan dan merupakan seni untuk mencapai tujuan organisasi melalui perumusan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Fauzia. Ruang lingkup manajemen strategi. Yang pertama itu lingkungan internal. Ini adalah bagian terdalam, yaitu yang warna hijau terang di tengah, yang langsung berada dalam kendali perusahaan dan menjadi dasar bagaimana perusahaan beroperasi. Komponen utamanya adalah yang pertama struktur, yang kedua budaya, lalu sumber daya. Lingkungan internal mencerminkan kondisi dalam perusahaan itu sendiri, termasuk cara organisasi dikelola, nilai-nilai yang dianut, dan sumber daya yang dimiliki, yaitu manusia, modal, aset, dan lain-lain. Lalu yang kedua, lingkungan kerja atau industri. Lingkungan ini yaitu yang lingkaran warna hijau muda, mencakup pihak-pihak yang punya hubungan langsung dengan operasional perusahaan. Mereka tidak sepenuhnya bisa dikendalikan, namun masih bisa dipengaruhi lewat hubungan atau strategi, yaitu yang terdiri dari pemegang saham, kelompok kepentingan khusus, pelanggan, kreditur, komunitas, asosiasi perdagangan, pesaing, pekerja atau serikat buruh, pemasok. Lingkungan ini menentukan dinamika persaingan, operasional, dan kolaborasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bertin. Di sini ada lingkungan sosial atau lingkungan makro. Lingkungan terluar atau dalam kurung warna biru yang merupakan faktor eksternal luar dan sulit dikendalikan, namun memiliki dampak besar dan harus diantisipasi secara strategis meliputi yang pertama, kekuatan kultural, yang kedua kekuatan politik hukum, yang ketiga kekuatan ekonomi, yang keempat kekuatan teknologi. Kesimpulan, gambar ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berada di tengah-tengah berbagai pengaruh lingkungan, dari yang paling bisa dikendalikan hingga yang paling luas dan sulit dikontrol lingkungan sosial atau makro, dan bahwa kesuksesan sebuah perusahaan bergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan internal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan eksternal
baik langsung maupun tidak langsung, pemahaman terhadap ketiga lingkup ini penting untuk pengambilan keputusan strategis. Berikut ada sejarah dan perkembangan manajemen strategis. Sejarah dan perkembangan manajemen strategis mencakup berbagai perubahan dan evolusi dalam pemikiran manajemen bisnis selama beberapa dekade. Berikut ini ikhtisar sejarah dan perkembangan konsep manajemen strategi masa lalu hingga saat ini. Yang pertama, masa awal tahun 1960-an. Seiring dengan revolusi industri, perusahaan mulai muncul dengan skala yang lebih besar dan manajemen perusahaan menjadi lebih kompleks. Konsep perencanaan strategis pertama kali muncul di mana perusahaan mulai merencanakan langkah-langkah jangka panjang mereka. Beberapa teori Beberapa teori dasar manajemen strategis mulai terbentuk termaksud analisis SWOT. Yang kedua, tahun 1970-an. Konsep keuangan bersaing muncul dengan karya Michael Porter. Porter memperkenalkan konsep manajemen strategi yang berfokus pengembangan strategi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ersa. Baik. Yang ketiga tahun 1980-an. Konsep manajemen strategi semakin menjadi fokus dalam literatur bisnis dan pendidikan. Munculnya matriks Boston Consulting Group atau BCG yang digunakan untuk mengelompokkan portofolio produk atau bisnis. Yang keempat, tahun 1990-an. Perubahan mendalam dalam manajemen strategi dengan munculnya konsep manajemen berbasis pengetahuan dan strategi berorientasi pelanggan. Revolusi digital dimulai dan mempengaruhi bagaimana perusahaan merencanakan dan melaksanakan strategi mereka. Kesimpulan, manajemen strategi telah berkembang secara signifikan sejak awal abad ke-20, konsep manajemen ilmiah hingga berbasis kompetensi, pengetahuan, teknologi, dan keberlanjutan. Dengan memahami sejarah dan perkembangan manajemen strategi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif. Perkembangan manajemen strategi di negara maju melalui 4 tahapan. Yang pertama, anggaran dan kontrol keuangan. Anggaran digunakan sebagai acuan untuk kontrol keuangan, dan kontrol keuangan membantu perusahaan memastikan bahwa keuangan perusahaan dikelola sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Yang kedua, ada perencanaan jangka panjang, yaitu proses perencanaan yang berfokus pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, perencanaan strategi, yaitu proses pengembangan yang berfokus pada pengembangan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang keempat, manajemen strategi, yaitu proses pelaksanaan pengawasan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi melibatkan analisis lingkungan, pengembangan visi dan misi, pengembangan strategi, pengalokasian sumber daya, pengawasan, dan evaluasi. Dengan menggunakan manajemen strategi, organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, efisiensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya dijelaskan oleh Intan. Masuk ke dalam hierarki strategik, yaitu terdapat beberapa level, di antaranya yang pertama, ini level kompetensi atau perusahaan multibisnis. Level yang kedua, terdapat strategi level unit bisnis, yang terbagi menjadi 3, yaitu unit bisnis strategi. Lalu, masuk ke bagian terakhir, yaitu adanya strategi level fungsional, yaitu yang terdiri dari desain dan pengembangan, produksi, pemasaran, dan keuangan. Serta ada pun beberapa sifat tugas dan bentuk laporannya. Semakin dia mengerucut ke atas, maka semakin
strategis apabila semakin mengembang ke bawah adalah track viral. Lalu untuk bentuk laporan semakin laporan tersebut menjadi akan semakin ringkas. Jika terus ke bawah maka semakin rinci. Strategi. Manajemen strategi merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam perusahaan, ditinjau dari tugas dan fungsinya. Manajemen strategi membentuk suatu piramida di mana tiap tugas dan tingkatan piramida tersebut secara bersama merupakan formulasi strategi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya bersifat bertingkat. Dan puncak hierarki yang terdapat korporasi atau perusahaan yaitu suatu urusan yang merupakan suatu kumpulan bisnis yang secara relatif independen. Yang biasa disebut juga dengan strategi bisnis. Yang termasuk dalam tingkat korporasi ini adalah dewan direksi, kepala eksekutif, pejabat administrasi. Materi selanjutnya akan disampaikan. Baik. Pada puncak hierarki yang terletak di tingkat korporasi atau perusahaan, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang biasa disebut juga strategi unit bisnis. Yang termasuk dalam tingkat korporasi ini adalah dewan direksi, kepala eksekutif, serta pejabat administrasi. Pada bagian bawah hierarki, pengambilan keputusan strategi terletak pada tingkat fungsional. Strategi fungsional berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Dalam hal ini, strategi fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Yang termasuk dalam tingkat fungsional ini adalah kepala divisi seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Selanjutnya, bagian A, strategi korporasi. Strategi korporasi adalah pendekatan yang diambil oleh organisasi bisnis untuk mewujudkan visi dan menciptakan nilai yang berbeda dibanding pesaingnya. Dalam hal ini mencakup pilihan dan komitmen perusahaan terkait jenis bisnis, pasar yang dilayani, serta produk atau jasa yang ditawarkan. Bagian B, strategi bisnis. Strategi bisnis adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai jangka panjangnya dalam menghadapi kompetisi di pasar. Dan terakhir bagian C yaitu strategi fungsional. Tingkat fungsional memainkan peran krusial dalam keberhasilan keseluruhan strategi organisasi. Tanpa strategi fungsional yang terdefinisi dengan baik dan diimplementasikan secara efektif, strategi bisnis dan korporat akan sulit untuk dicapai. Setiap departemen harus memahami perannya dalam mencapai tujuan strategi organisasi dan mengembangkan strategi spesifik yang memaksimalkan kontribusinya. Koordinasi dan integrasi antar fungsi juga menjadi kunci dan memastikan bahwa seluruh organisasi bergerak maju menuju arah yang sama. Atau lebih spesifiknya yaitu strategi fungsional adalah rencana atau pendekatan yang dibuat oleh masing-masing unit fungsional dalam sebuah organisasi atau seperti pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh, kami ambil contoh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu contoh terbaik penerapan manajemen strategis di Indonesia, terutama dalam industri makanan dan minuman. Penerapan manajemen strategi di PT Indofood, 1. Integrasi vertikal. Strateginya yaitu Indofood mengontrol seluruh rantai nilai dari bahan baku hingga distribusi. Kedua, diversifikasi produk. Strateginya di sini mengurangi risiko dengan memperluas lini produk. Ketiga, ekspansi pasar internasional. Strateginya di sini globalisasi produk unggulan. Keempat, ada inovasi produk. Strateginya di sini menjawab tren konsumen dan menjaga daya saing. Dan terakhir ada strategi pemasaran dan branding kuat. Strateginya di sini membangun brand equity yang kuat dan kampanye kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.